Selamat pagi semuanya teman-teman dimanapun berada. Saya mau sedikit cerita pengalaman saya tentang sakit gula. Pada saat awalnya saya terkena gula, pada saat saya mandi di sungai, di mana terasa tertusuk kaki, entah duri, entah itu kawat atau apa, saya tidak tahu. Tapi ada yang merasa tertusuk. Berapa hari kemudian kaki terasa bengkak dan sakit dan terasa tertarik-tarik begitu, seperti tertarik-tarik dia kakinya. Terus diperiksa ke dokter, dokter bilang infeksi. Jadi dikasih obat infeksi, terus pulang. Berapa hari kemudian itu luka tak kunjung sembuh kaki. Dia belum jadi luka, cuman masih bekas tusukan itu, membengkak, sakit, dan kayak menarik-narik gitu kakinya, kita tarik. Terus saya pergi ke ke rumah sakit. Nah, setelah di rumah sakit saya diperiksa keseluruhan. Saya dikasih tahu kalau saya gulanya tinggi. Jadi saya kena sakit gula. Pada waktu itu sekitar 500 lebih gulanya. Jadi dokter sarankan rawat inap. Nah, jadi dirawat inap 3 hari, terus pulang ke rumah, tapi tidak kunjung sembuh. Datang lagi ke rumah sakit. Nah, di sana disarankan dokter untuk dioperasi kakinya karena sudah bengkak sekali ya, dan sakit luar biasa itu, ketarik-tarik. Nah, terus dioperasi, dibelahlah kakinya itu satu, pas di luka itu dibelah. Nah, setelah itu pulang ke rumah, kaki juga nggak kunjung sembuh dan rasanya masih sakit. Lukanya sudah kelihatan membesar hasil dari belahan itu. Jadi saya datang lagi ke dokter itu, ketepatan dia buka praktek bedah ya. Jadi datang ke tempat dia, dan dia menyarankan dibedah lagi karena sudah menular ke tempat yang lain. Dan waktu itu dibelah sekali 2, udah nular 2, kata ke tempat 2 di kaki itu. Jadi dibelah jadi 3 lubang di kaki. Lubang di kaki 1 saja itu sudah pusing, ditambah lagi 2. Nah, bayangkan tuh di telapak kaki itu, di telapak kaki. Itu diperiksa setiap 3 hari sekali ke dokter bedah. Dan saya bersihkan di rumah itu 2 kali sehari. Nah, karena dokter kan bersihkannya cuma sekali aja pas datang ke tempat dia. Hari berlalu tidak ada kelihatan kesembuhan. Itu luar biasa, dahsyat sekali sakit gula itu. Perkembangannya cepat dan susah untuk diatasi. Jadi saya datang lagi ke dokter itu, kata dokter udah menular lagi ke sisi yang lain kaki itu. Jadi mau dibelah lagi. Aduh, saya sudah nggak sanggup memikirkannya. 3 lubang di kaki saya repotnya luar biasa. Ditambah lagi mau dibelah lagi. Saya bilang nggak usah dok. Ini 3 aja belum sembuh, mau dibelah lagi 4. Habis kaki saya. Ya, saya pulang ke rumah,
Cuman saya ikut sarannya dokter, bersihkan setiap hari. Kebetulan saya bersihkan sampai 3 kali sehari. Seperti alat-alat yang disarankan dokter yang saya gunakan. Tapi berhari-hari tidak ada kemajuan, malah tambah parah. Saya inisiatif sendiri itu saya cuci-cuci pakai sabun mandi, sabun buat biasa kita mandi itu. Tidak ada hasilnya. Karena saya pakai obat-obatan kampung yang disarankan orang-orang juga nggak ada hasilnya. Nah, waktu itu saya biasa nyuci pakai sabun. Terus pikir saya mungkin sabun ini kurang keras. Saya pakai sabun cuci buat baju, buat piring itu. Kalau tempat saya namanya sabun colek kata orang tuh. Nah, jadi pas saya pakai itu sabun colek, nah kelihatan itu ada perubahan pada luka saya. Luka yang biasanya di dalamnya itu ada seperti urat yang susah untuk dilepas, warnanya putih. Nah, itulah yang buat menjalar kemana-mana itu. Dia keras, ditarik, dia apa, nggak ada. Dan banyak dia di dalam itu kayak serabutan apa itu, urat-urat itu. Nah, terus saya kasih sabun colek yang itu tadi. Kebetulan dia luntur. Nah, jadi dia luntur. Terus saya pakai terus sehari sampai 3 kali saya bersihkan. Setiap dia bersihkan saya lihat ada luntur itu. Terus luntur dia. Nah, jadi kaki saya ada 3 lubang itu saya bersihkan terus. Saya bersihkan tuh pakai korek kuping itu. Kasih sabun tuh masukkan ke dalam. Korek kuping itu saya masukkan ke dalam itu tembus. Dari lubang yang satu ke lubang yang lain. Jadi dia di dalam itu sudah berlubang-lubang menjalar kayak ada gua-gua yang di dalam itu. Masukkan ini ke sana sini. Nah, dan itu sudah tidak terasa sakit sama sekali walaupun dimasukkan korek kuping full penuh ke sana sampai lubangnya itu kemana-mana bisa dimasukkan, apa tidak terasa sakit. Nah, malah saya sering itu melakukannya di depan rumah sambil berjemur karena gulanya maksudnya biar cepat turunnya juga kan. Saya berjemur tuh sampai berkeringat. Mungkin ya dari terbit matahari sampai jam 10-an itu. Nah, jadi itu saya juga heran itu sabun colek itu bisa ya melepas serabut-serabut yang ada pada kaki tadi itu sehingga lukanya itu tambah lama tambah kering, tambah mengecil. Nah, memang gula saya kontrol terus, saya usahakan turunin terus bagaimana cara biar bisa turun. Nah, gitu. Jadi itu sedikit pengalaman saya tentang gula itu yang ada pada kaki saya. Ya sebenarnya masih banyak karena saya sakit gulanya sudah 7 tahunan dan banyak sekali yang udah terjadi pada diri saya. Dan banyak luka ya, sering kumat ya. Karena dia kan kumat. Ya, nggak hanya berhenti sudah sembuh di situ dia datang lagi, tidak. Bahkan udah ada beberapa jari saya yang sudah putus sendiri. Ya. Nah, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mungkin besok kita sampaikan lagi. Ya, karena keterbatasan waktu. Ya. Nah. Ya, tapi intinya saya perhatikan harus tetap semangat. Ya, jadi gula ini pikiran kita harus tetap positif dan tetap harus semangat. Kalau tidak kita out. Ya. Nah, mungkin ada saya ingat sebenarnya kalau semua rumah sakit itu ada alat yang bisa menurunkan gula secara cepat. Itu sebenarnya kaki nggak sempat
luka atau lukanya nggak sempat menular. Nah, saya pernah sebuah rumah sakit baru-baru kemarin itu, mungkin takhiran saya ke rumah sakit, menurunkan gula saya dari 500 sampai 100 itu dalam semalam. Dengan alatnya mesin, gue lihat ada mesinnya. Saya belum pernah menemukan di rumah sakit yang lain sebelumnya. Tapi di situ ada. Entah, mungkin kalau di setiap rumah sakit ada alat itu, mungkin banyak yang akan tertolong. Saya juga nggak tahu. Mudah-mudahan nanti rumah sakit pada punya. Ya, cukup sekian dulu untuk kali ini. Besok-besok kita sambung kembali. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.